Selamat pagi, perkenalkan saya Eugenia Dumalang, dokter yang bertugas saat ini. Dan saat ini saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Mari kita mulai. Mengenali tanda dan gejala kala 2, yaitu ibu merasa adanya dorongan yang kuat dan meneran, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada vagina, perineum tampak menonjol, serta vulva dan sphincter ani membuka. Pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dialas dengan kain, kemudian lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, lalu kain bedong yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi. Siapkan balon penghisap dan ambu bag. Kemudian obat-obatan seperti vitamin K, obat tetes mata, siapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam partu set. Pakai celemek plastik dan cuci tangan dengan 6 langkah WHO dengan air bersih mengalir. Pemeriksa menggunakan sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Pemeriksa memasukkan oksitosin pada jarum suntik dengan memakai sarung tangan DTT steril. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Kemudian bersihkan vulva dan perineum. Menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum, atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih yang sudah terkontaminasi ke dalam wadah yang tersedia. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi dengan melepaskan atau rendam dalam larutan klorin 0,5% dengan teknik aseptik. Lakukan pemeriksaan dalam bila pembukaan serviks sudah lengkap atau bila selaput ketuban belum pecah. Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Dekontaminasi sarung tangan dengan mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik dalam larutan 0,5% selama 10 menit. Periksa denyut jantung janin setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DCG dalam batas normal yaitu 120-160 kali per menit dan mengambil tindakan yang sesuai jika DCG tidak normal. Lakukan dokumentasi hasil-hasil pemeriksaan dalam DCG dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Memberitahukan kepada keluarga dan ibu kalau pembukaan sudah lengkap dan kondisi janin baik, lalu menunggu ibu hingga memiliki kemampuan untuk meneran serta melanjutkan pemantauan kesehatan dokumentasi ketemuan. Menjelaskan kepada keluarga untuk memberikan dukungan, minta bantuan dari keluarga untuk membantu memposisikan ibu untuk meneran. Anjurkan ibu untuk berjongkok, berjalan, atau mengambil posisi yang nyaman jika belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Kemudian ambil handuk bersih dan letakkan di perut ibu untuk mengeringkan bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Kemudian buka tutup partu set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Pakai sarung tangan DTT di kedua tangan. Dan lakukan persiapan pertolongan kelahiran bayi lahir kepala. Setelah kepala bayi nampak dengan diameter 5-6 cm, lindungi kepala bayi dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan atau bernafas cepat dan dangkal. Lalu seka dengan lembut wajah dan mulut hidung bayi dengan kasa yang bersih. Dan periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit di leher secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di kedua tempat dan potong di antara dua klem tersebut. Lalu tunggu kepala bayi hingga melakukan putaran paksi luar secara spontan, dan setelah kepala melakukan putaran paksi luar secara spontan, pegang secara biparietal, kemudian anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi dan gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior.
Setelah kedua bahu lahir, tangan digeser ke perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Tangan yang satunya menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan akan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki dan masukkan telunjuk di antara kaki. Pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Selanjutnya, lakukan penilaian sepintas jika bayi tidak menangis atau tidak bernafas atau menggap-menggap, lakukan resusitasi. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian pusat dan letakkan bayi di atas perut ibu. Periksa kembali uterus, pastikan tidak ada bayi lagi dalam uterus. Beritahu ibu bahwa uterus akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi kembali. 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi dan dorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat 2 cm dari klem yang pertama. Lalu potong tali pusat dengan gunting. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lain. Ganti handuk yang basah dengan yang kering dan biarkan bayi di atas perut ibu. Letakkan bayi tengkurap dada ibu. Kemudian luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel dada atau perut ibu dan usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat, pasang topi di kepala bayi. Selanjutnya pindahkan klem tali pusat 5-10 cm dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan yang lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, lakukan penegangan ke bawah pada tali pusat dengan lembut, lalu lakukan tekanan yang berlawanan pada bagian bawah dari uterus dengan cara menekan uterus ke arah belakang dan ke atas atau secara dorsokranial, dan lakukan secara hati-hati untuk mencegah terjadinya inversi uteri. Jika plasenta tidak lahir selama 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu dan keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial sampai plasenta terlepas dan minta ibu untuk meneran sambil menolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai, kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak terlepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 unit intramuskular dan nilai kandung kemih. Jika kandung kemih penuh, maka kateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik, meminta keluarga menyiapkan rujukan, dan mengulangi penegangan tali pusat sampai 15 menit berikutnya. Kemudian merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit. Bila terjadi perdarahan, lakukan plasenta manual. Setelah plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan 2 tangan secara hati-hati. Memutar plasenta hingga selaput ketuban berpilin. Dengan lembut perlahan melahirkan ketuban. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT steril untuk memeriksa vagina dan serviks ibu dengan saksama dan gunakan jari-jari tangan atau klem DTT untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Kemudian segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus.
Cara melakukan masase uterus yaitu meletakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi dan fundus teraba keras. Jika uterus tidak berkontraksi selama masase 15 detik, ambil tindakan yang sesuai. Periksa kedua sisi plasenta yang menempel pada ibu dan bayi. Pastikan selaput ketuban utuh dan lengkap. Setelah itu, letakkan plasenta dalam kantong plastik atau tempat khusus yang sudah disediakan. Kemudian evaluasi laserasi vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan yang aktif. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vaginam. Lalu biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit dengan ibu di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam 30-60 menit. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan pengukuran berat badan bayi. Selanjutnya, berikan tetes mata antibiotik dan profilaksis, vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah pemberian 1 jam vitamin K, suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian, letakkan bayi di jangkauan ibu agar bisa disusukan sewaktu-waktu. Dan bila bayi belum berhasil menyusu pada 1 jam pertama, maka biarkan sampai bayi berhasil menyusu dan evaluasi pemantauan kontraksi dan mencegah terjadinya perdarahan per vaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan menata laksana atonia uteri, lalu ajarkan ibu dan keluarga untuk melakukan masase uterus, serta menilai kontraksi dan evaluasi, serta estimasi jumlah kehilangan darah. Periksa nadi ibu. Pastikan keadaan umum ibu baik. Periksa kandung kemih ibu setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit di jam kedua pasca persalinan. Periksa temperatur ibu setiap 1 jam setelah 2 jam pasca persalinan. Dan lakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Pastikan kembali bayi bernafas dengan baik dan suhu tubuh normal. Kemudian, tempatkan semua alat bekas pakai di larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Cuci dan bilas alat setelah dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah. Bersihkan ibu dengan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, darah, dan bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI dan anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Lalu, dekontaminasi tempat persalinan. Celupkan sarung tangan kotor ke larutan klorin 0,5%, lepaskan dalam keadaan terbalik, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian, cuci tangan menggunakan 6 langkah WHO. Kemudian kita lengkapi partograf, periksa tanda-tanda vital dari pasien, dan lakukan asuhan kala 4.